Sambutlah seruan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Allah Ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Sadaqallahu azim. Para pendengar rahimahumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hikmah daripada Idul Adha yang di beberapa hadis Rasulullah pernah menjelaskan bahwa yaitu hadis Aisyah Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan habba ilallahi azza wa jalla min hiraqatin damin la ya'ti yawma wa innahu la ya'ti yawmal qiyamati bi quruniha wa azlafiha wa as'ariha wa inna dam la yaqa'u minallahi azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa'u 'alal ard fatibu biha nafsan. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa tidaklah seseorang yang pada hari nahar, yaitu hari kurban, beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah, yaitu dengan berkurban atau mengalirkan darah hewan tersebut, maka di yaumul qiyamah nanti akan menjadi saksi kukunya, tanduknya, bulu-bulunya, atau rambutnya, itu akan menjadi sampai darahnya itu sebelum tetes darah tersebut jatuh ke bumi, maka kata Rasul, bersihkanlah jiwa kalian dengan berkorban. Fatibu biha nafsan. Pada kesempatan ini, hikmah yang pertama adalah kurban atau kuruba, yaitu sarana kita berkurban itu adalah sarana kita mendekatkan diri kepada Allah, dari kata kurban atau qurba, yaitu bagaimana kita mengikhlaskan rizki kita kepada Allah dengan menebusnya dengan daging kurban, baik itu sapi, kambing atau unta, yang sesuai dengan syarat-syaratnya, itu umurnya, cara penyembelihannya, dan waktu penyembelihannya yang berbeda dengan akikah. Jadi yang pertama adalah kurban, atau Idul Adha ini sarana kita mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua adalah bagaimana kita menampak tilas daripada sejarah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail yang di ayat surah As-Saffat tadi, menjelaskan kepada kita ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi dan memanggil Nabi Ismail yang menceritakan mimpinya itu, ketika bagaimana seorang ayah, kita melihat pelajaran dari Ibrahim Abul Anbiya, atau para ayahnya atau bapaknya para nabi, komunikatif dengan anaknya yang memanggil Nabi Ismail untuk mengkomunikasikan perintah Allah kepada beliau.
ya, dan bagaimana penerimaan Nabi Ismail ya, terhadap perintah Allah itu ya. Di surah Al-Ahqaf ayat 102 itu dijelaskan bagaimana Nabi Ibrahim memanggil Nabi Ismail dan menceritakan atau mengkomunikasikan hasil daripada mimpi beliau pada saat itu ya. Ya bunanya, dengan panggilannya saatnya, ya bunanya ini al-firmanani ya, aku melihat dalam mimpiku anni azbahuka, aku menyembelihmu, fanzur maza tahu, apa pendapatmu ya Ismail. Subhanallah ya. Seorang ayah yang memberikan pelajaran kepada kita mengenai kedekatan beliau terhadap anaknya. Apa balasan Ismail ya, sebagai seorang anak yang taat kepada perintah Allah? Ya abati ya, dengan panggilan lembut kepada ayahnya, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin ya. Insyaallah ya, dengan perintah ini ya, aku akan mendapat menjadi orang-orang yang sabar. Dan mungkin napak tilas Nabi Ibrahim atau keluarga Ibrahim ini mungkin harus kita pelajari dari awal Nabi Ibrahim yang menjadi seorang pemuda yang berani berdakwah kepada ayahnya, seorang penyembah berhala ya. Kemudian dia menjadi seorang ayah yang komunikatif, yang selalu memberikan contoh, karena Allah juga berfirman ya di beberapa ayat bahwa menjelaskan Nabi Ibrahim ini adalah seorang nabi yang sangat patut untuk dicontoh, baik dalam keluarganya. Bagaimana Nabi Ibrahim waktu meninggalkan Hajar dan Ismail ya, seorang ibu yaitu Hajar yang semuanya ya, penuh dengan kesabaran menerima perintah Allah. Ketika Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim di Makkah, bagaimana Hajar menyatakan bahwa apakah ini ya perintah Allah ya, Nabi Ibrahim menyebutkan bahwa itu adalah perintah Allah, dan Hajar dengan keikhlasan menerima perintah itu walaupun ditinggal tanpa bekal ya, ditinggal di gurun pasir yang penuh sepi tanpa ada air. Nah ini juga menjadi napak tilas kita di peristiwa Sa'i, yaitu ketika Hajar mencari air untuk Ismail dari Bukit Safa dan Marwah. Nah ini adalah hikmah yang kedua ya, di dalam kita memperingati Idul Adha ini. Hikmah yang ketiga adalah bagaimana kita ya, melakukan kurban itu dengan keikhlasan. Karena apa? Karena Allah tentunya mencari keridhaan Allah ya, disebabkan rezeki yang Allah berikan kepada kita ya, sehingga kita melapangkan rezeki kita untuk menyembelih kurban ya, yang tentunya ini adalah hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang pada diri Rasulullah ada 3 ya, yang sunnah yang kita lakukan, tapi menurut Rasulullah bagi Rasulullah itu menjadi wajib. Yang pertama adalah sholat witir ya, yang kedua duha, dan yang ketiga adalah kurban. Ini wajib pada diri Rasulullah, tapi untuk kita adalah sunnah, sehingga sunnahnya hampir mencapai wajib, itu sunnah. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini ya, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutlah seruan kami para muslimah cinta negeri.